Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, aku masih ingat. Memang kenapa? Sudah berarti benar namamu. Belum selesai aku menanyakan hal itu, dia memotong kata-kataku. Iya mas, aku adalah Ningrum, sosok yang selalu dikabarkan warga sekitar kalau aku sering mengganggu orang yang lewat sini. Dengan jawaban wanita itu, aku sempat terkejut dan refleks memanggil Sinta untuk datang kemari. Dan dengan sekejap Sinta sudah ada di sampingku sambil memandang sinis sosok Ningrum ini. Kenapa mas kamu memanggil penjagamu? Bukannya aku sudah katakan tidak akan mengganggumu? Tanya Ningrum sambil perlahan mundur dengan sedikit menunduk kepada Sinta. Ada apa Yan? Apakah dia mengganggumu? Tanya Sinta padaku sambil terus melihat sosok Ningrum. Tidak tak, aku hanya refleks saja dan untuk berjaga-jaga saja. Maaf Ningrum, aku hanya berjaga saja. Jika kamu masih ingin ngobrol, tidak apa-apa. Maafkan aku mas, jika aku membuatmu takut. Aku hanya ingin berbicara sedikit saja. Mohon izin berbicara pada Rian, ucap Ningrum padaku dan Sinta. Silakan saja, tapi jangan sampai sedikit pun ya kamu menyentuhnya, tegas Sinta. Terlihat Sinta tidak seperti biasanya yang selalu keras pada sosok seperti Ningrum ini. Dia terlihat santai, hanya saja terus waspada. Singkat cerita, Ningrum ini hanya berkeluh kesah saja. Memintaku meluruskan tuduhan orang-orang kalau dia selalu mengganggu orang di sekitar sini. Dan dengar-dengar juga pohon yang menjadi tempat tinggal Ningrum ini akan ditebang dan berharap sosok Ningrum ini pergi dari sana. Dan yang akan mengeksekusi adalah Mbah Margono. Makanya dia memintaku untuk berbicara pada Mbah Margono. Dan satu lagi, dia berpesan dan memberitahu bahwa sosok sebenarnya yang mengganggu adalah jelmaan dari sosok siluman di jembatan itu. Yang ternyata, kata Ningrum adalah sosok berwujud ular putih besar yang bisa berubah wujud sebagai siapa saja di waktu malam. Dan memintaku untuk berbicara pada Mbah Margono untuk mengurus siluman ular putih yang ada di bawah jembatan itu, tepatnya di sepanjang sungai itu. Ningrum percaya Mbah Margono bisa melakukan hal itu karena level siluman itu di atas Ningrum, tapi di bawah Sinta. Makanya Ningrum meminta itu. Dia ternyata tidak terima dengan tuduhan warga karena ulah siluman itu. Tapi aku menerangkan pada Ningrum bahwa Mbah Margono sedang sakit, jadi tidak mungkin melakukan hal itu dengan cepat. Paling juga menunggu Mbah Margono sembuh maksimal dulu baru bisa melakukan ritual untuk siluman itu. Dan untuk masalah penebangan pohon akan aku bicarakan pada Mbah Margono. Setelah pembicaraan selesai, aku kembali melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Motor yang tadinya mogok kembali bisa dinyalakan dengan mudah. Dan jelas itu tadi ulah dari Ningrum untuk sekedar ngobrol sebentar. Sinta terus menemaniku di jalan. Walau hanya beberapa ratus meter saja jarak itu dari rumah. Dan memastikan kalau sosok Ningrum memang tidak menggangguku dengan terus bertanya seperti anak kecil yang sedang bertanya berulang-ulang. Sesampainya di rumah, benar saja bapak sedang ngomel karena belum ada yang pulang dari tadi pagi. Assalamualaikum pak, Rian pulang. Dari mana aja sih Yan? Dari pagi kok baru pulang. Lah ibu mana kok nggak ikut? Jangan bilang nginep di tempat Pak D. Iya pak, ibu minta nginep di sana, jadi Rian langsung pulang saja. Biasaan ibumu itu kalau pergi ke kampung asalnya pasti lama, kalau nggak lama yang nginep.
Ya nggak apa-apa lah pak, sekali-kali aja kan. Biarin aja ibu senang-senang dulu. Lah iya, tapi kan besok kamu berangkat, terus yang jemput ibu siapa? Lah iya juga ya. Coba nanti Rian telepon ibu besok mau gimana? Ya udah, bapak mau pergi ke tetangga dulu. Kamu mandi saja. Baru ketemu sama sesuatu kan di dekat jembatan. Hah? Kok tahu pak? Baunya masih ada. Udah sana mandi yang bersih, biar sawahnya hilang. Sebenarnya tidak disuruh bapak pun aku akan pergi mandi karena memang bau badan dan keringat yang banyak karena terlalu lama di jalanan. Sebelum aku mandi, aku mengambil handuk yang biasa digantung di garasi rumah. Tapi saat aku mencari di garasi, handuk yang biasa aku pakai tidak ada di sana. Aku teringat, pasti masih di luar dan tergantung di jemuran. Karena kebiasaan bapak nggak begitu memperhatikan barang di luar. Ya memang nggak pernah ada barang yang hilang kalau di luar. Tapi harusnya tetap peka, mana yang harus dimasukkan, mana yang tidak. Dan benar saja, saat aku cek di luar, ternyata handukku masih tergantung di jemuran belakang rumah, yang kondisinya emang sepi dan gelap gulita. Dan lagi itu berada di mana kemarin aku melihat sosok manusia setengah burung yang ingin ikut sama bapakku. Sempat berpikir 2 kali untuk mengambil handuk itu di lain gelap. Aku takutnya ada sosok itu muncul. Tapi pikirku karena Sinta terlalu standby di rumah, dia pasti akan segera membantuku jika terjadi apa-apa. Aku pun memberanikan diri untuk mengambil handuk itu. Aku dekati handukku dan terlihat suasana di sana sangat berbeda. Dengan keadaan gelap dicampur sepi membuat bulu kuduku berdiri. Aku raih handukku tanpa berani melihat lama ke bagian yang gelap. Setelah aku raih handukku dan menariknya sambil berjalan mendekat ke rumah, tiba-tiba handukku terasa tersangkut sesuatu. Jadi saat aku tarik dia seperti tertahan dan susah untuk aku lepaskan dengan tanpa melihat ke belakang. Karena sudah keburu pengen masuk ke rumah, aku beranikan untuk melihat ke belakang dan ingin segera aku lepaskan yang menyangkut di handukku itu. Dan setelah aku melihat ke belakang, ternyata samar aku melihat seperti ranting yang menyangkut di handukku, namun dengan sesuatu seperti dedaunan, namun berwarna putih. Aku mengeluarkan HP-ku dan menyalakan lampu senter yang ada di handphoneku dan ternyata ada sosok nenek-nenek sedang jongkok dengan rambut warna putih sambil tersenyum mengerikan. Aku yang terkejut melihat sosok nenek-nenek itu langsung lari ke dalam tanpa mempedulikan handukku. Terserah mau diapakan handuk itu sama nenek-nenek itu. Mau buat mandi ya sono. Aku langsung masuk ke rumah dengan nafas yang ngos-ngosan. Nenek Lasmi dan Sinta yang kebetulan melihatku sedang ketakutan langsung bertanya padaku, "Den, kenapa kok mukanya gitu? Ada yang gangguin kamu ya?" "Iya, itu di sana ada nenek-nenek. Mana wajahnya nyermin banget, bikin merinding langsung." Kamu sih sama apa aja gitu, selalu merinding, nggak pernah enggak kan?" ajak Sinta padaku. "Oh, nenek di luar sana. Itu dari kebun sebelah. Memang suka main ke situ, Den. Bapak dan Rian juga udah tahu kok. Tapi katanya dibiarkan saja selagi nggak ganggu di dalam rumah." "Aduh, kenapa baru bilang sih? Bapak juga nggak ngasih tahu. Bikin jantung mau copot aja. Iseng banget, udah tua juga." "Ya udah sana, makanya buruan mandi. Atau mau aku temenin biar kamu nggak ketakutan pas mandi?" "Nggak kalau di rumah sih aku nggak ada takut-takutnya." Aku pun kemudian langsung berangkat ke kamar mandi dengan mengambil handuk baru di lemari yang belum dipakai. Setelah selesai mandi, aku berganti pakaian dan berbaring di kamarku sambil ditemani Sinta dan mengobrol tentang hal sosok siluman ular di jembatan itu. Ternyata Sinta juga sudah mengetahuinya, hanya saja tidak ingin mengurusi atau ikut campur urusan makhluk lain yang gak ada hubungannya dengan dia atau denganku. Dan karena Ningrum sudah meminta pertolongan padaku, maka Sinta sempat menawarkan diri untuk membinasakan sosok siluman itu yang mempunyai kebiasaan mengganggu orang-orang. Namun aku menolaknya, karena mungkin Mbah Margono akan menjadikannya sebagai koleksi nantinya.
Oke, kita skip aja sampai pagi hari ya. Sekitar jam 7, aku mendapat kabar kalau Mbah Margono sudah pulang dari rumah sakit dan aku sebelum berangkat ke kos ingin ke sana, sekalian berpamitan dan menyampaikan pesan dari sosok Ningrum. Setelah sampai di rumah Mbah Margono, aku menceritakan semua yang disampaikan oleh Ningrum dan sepertinya Mbah Margono antusias sekali tentang masalah siluman ular yang aku ceritakan. Tapi untuk penebangan pohon, Mbah Margono tidak bisa menjamin hal itu karena warga yang meminta. Setelah menjenguk Mbah Margono dan menyampaikan pesan Ningrum di rumahnya, aku pun pamit pada Mbah Margono karena aku hari ini akan kembali ke kosku untuk mempersiapkan acara wisudaku. Sesampainya di rumah, aku langsung mengemasi barang-barang yang akan kubawa nanti. Tidak seperti biasanya, kali ini aku memakai tas kecil dan bukan ransel karena hanya berisi beberapa baju dan uang saja. Soalnya memang tidak lama lagi aku di kos-kosan. Hanya rencana mencoba mencari pekerjaan di sana dengan target 3 bulan. Jika tidak menemukan di sana, maka aku akan pulang kampung dan mencari pekerjaan di daerah asalku saja. Sebelum aku berangkat, aku memastikan ibuku terlebih dahulu. Apakah benar aku tidak perlu menjemputnya terlebih dahulu sebelum berangkat ke kos? Dan setelah aku telepon ibuku, dia berkata untuk aku berangkat saja, tidak apa-apa. Nanti akan ada saudaraku yang akan mengantarkan ibuku pulang ke rumah. Tanpa berlama-lama, aku kemudian berangkat dan memulai perjalanan menuju kos. Aku berangkat dari rumah sekitar jam 10 dan rencana aku tidak langsung ke kosku, tapi aku akan mampir dulu ke kosan Via. Sudah lumayan lama tidak ke sana dan ditambah lagi ada titipan dari orang tua Via. Di perjalanan, tidak ada hal yang luar biasa. Hanya ada bisikan-bisikan Sinta saja yang selalu ngoceh di telingaku. Dia ngobrolin hal-hal yang tidak jelas dan tidak aku mengerti. Tapi karena dia sedang asik bercerita, makanya aku hanya jawab sekenanya aja. Singkat cerita, sampailah aku di kos Via. Ternyata dia sudah menungguku di depan kosnya sambil duduk di teras. Terlihat wajah Via begitu ceria melihat aku datang. Ya maklum, udah cukup lama kita tidak bertemu sejak aku dirawat di rumah sakit saat itu. Dan Via yang mengurusi semua berkas wisudaku. Aku mendekat pada Via. Dan dia pun berdiri dari duduknya untuk menyambutku. Aku membuka tasku dan memberikan titipan orang tua Via padanya. Sebuah cemilan yang menjadi kesukaan Via yang dititipkan padaku adalah petos, tempe, atos, alias keripik tempe. Terlihat wajah Via langsung bertambah senang dengan apa yang dititipkan oleh orang tuanya. Setelah itu kita asik ngobrol di depan kosan Via. Hal yang menjadi fokus Via adalah tentang kesehatanku dan tentang kesiapanku untuk wisuda. Setelah selesai ngobrol, Via bercerita kalau beberapa hari semenjak aku pulang, Via merasa ada seseorang yang mengikutinya, tapi tidak membuatnya takut, melainkan dia merasa lebih nyaman atau aman dari biasanya. Oh iya, aku kemarin lupa menjelaskan, aku pernah meminta Sinta untuk menyuruh Aruna menjaga Via selama aku tidak di sana. Nah, dan selama itu juga Via merasakan hal itu. Aku pun menjelaskan kalau itu emang aku buat. Ya, walau Via memang lebih bisa berhati-hati daripada aku. Tapi aku ingin memastikan saja dengan cara mengirim Aruna ke sana. Walaupun Aruna tidak terikat denganku, tapi jika aku meminta bantuannya, Aruna selalu menurutiku. Anggi sudah tidak tinggal di kos Via, tapi dia sudah pindah kos yang boleh disewa bulanan saja sambil menunggu wisudanya. Aku berencana pergi ke kosan Anggi untuk bermain ke sana sebentar, dan Via sepertinya tidak bisa, soalnya sore nanti dia ada jadwal masuk kerja. Sebelum aku berangkat ke kosan Anggi, aku menuntaskan dulu rasa kangen dari Via sebelum dia berangkat ke tempat kerjanya. Jam sudah menunjukkan jam 5 sore. Via sudah siap-siap untuk pergi ke tempat kerjanya. Aku menawarkan untuk mengantarnya dulu, tapi dia menolak dengan alasan takut aku kelelahan karena baru saja perjalanan jauh dan belum sempat beristirahat. Walaupun aku memaksa dia, tetap saja tidak mau. Menurutku, dia adalah sosok wanita yang sangat perhatian pada pasangannya. Dia lebih memilih dia sendiri yang repot daripada pasangannya. Walaupun pasangannya sudah memaksa kalau dia bisa melakukannya sendiri, dia selalu bersikeras untuk melakukan semuanya sendiri. Via pun akhirnya berangkat ke tempat kerjanya.
Aruna aku minta untuk terus mengikutinya, karena aku pernah mendapat laporan dari Via kalau di tempat kerjanya itu sangat angker. Makanya aku tetap meminta tolong pada Aruna untuk selalu menjaganya. Dan entah kenapa Aruna pun selalu menuruti kataku, walau aku bukan pemiliknya. Jam 5:05, aku mulai berangkat menuju ke kosan Anggi yang baru. Alamat sudah aku dapat dari Via. Via juga memintaku untuk membawakan jajan atau makanan kalau akan ke sana. Ya, untuk sekedar sopan santun saja, kata dia. Aku mampir ke Indomaret dan membelikan beberapa coklat dan mie instan untuk makan Anggi nanti. Dan sampailah aku di kosan Anggi sekitar jam 5:30. Tidak jauh sebenarnya di kos Via. Tapi karena aku pergi ke Indomaret dulu, makanya aku membutuhkan waktu 15 menit untuk ke kosan. Terlihat kos-kosannya sangat besar, alias kos-kosan elit. Ya maklum aja, Anggi ini termasuk golongan orang kaya. Aku menelpon Anggi dari luar kosnya. Aku gak berani langsung masuk, takutnya dikira gembel mau nyuri barang. Halo Nggi, kamu di kos kan? Rian, aku di kos, main sini. Iya, aku udah di luar nih. Tadi aku dikasih tahu sama Via. Oh, kamu udah di luar. Oke, aku turun. Bentar ya, habis mandi soalnya. Hehe. Oh iya, aku tunggu. Beberapa menit aku menunggu hingga terdengar suara adzan maghrib. Ya, hati-hati ya di dalam sana. Sepertinya ada yang akan iseng lagi. Ya, bukan sosok yang kuat. Cuma iseng aja, kayak anak kecil sifatnya. Bisik Sinta saat adzan maghrib berkumandang. Ya elah, tak. Masa iya di setiap Anggi pindah ada aja penunggunya? Ya namanya tempat pasti ada aja, Yan. Udah gak usah takut ya. Itu sebenarnya baik, cuma dia suka iseng. Kalau isengnya kebangetan ya males tak jadinya. Kalau takut ya kamu pakai terus lah tuh cincin dari Mbak Margono. Aku mau pergi dulu ya. Senang-senang deh sana sama Anggi. Tapi awas aja sampai kebablasan. Seneng-seneng apaan lagi lah. Lah kamu ini ada aja. Tak lama setelah itu Sinta pun pergi entah kemana. Aku masih menunggu di luar kosan Anggi. Dan beberapa menit kemudian Anggi pun keluar dari kamar kosnya yang ada di lantai 2 dan turun ke bawah. Dan benar saja apa yang dikatakan Sinta. Gimana gak senang Anggi keluar dengan pakaian yang wow, dengan memakai pakaian tank top dan celana pendek. Kalaunya itu sih biasa, tapi pakaiannya yang dikenakan itu sangat ngepres banget sama tubuhnya. Jadi bisa terlihat jelas tuh lekukan tubuh si Anggi. Anggi langsung mengajakku masuk ke kosannya. Kebetulan juga kos ini mempersilahkan tamu cowok. Hanya saja tetap ada jam bertamunya. Anggi berjalan di depanku dengan langkah lumayan cepat dan saat menaiki tangga, karena aku gak kuat melihat tubuh Anggi, aku memalingkan pandanganku ke arah lain. Kebetulan tangganya berada di dekat dapur. Oleh karena itu aku memalingkan pandangan ke arah meja makan dan aku lihat sesosok nenek-nenek sedang duduk di meja makan sambil meracik sesuatu. Tapi menurutku aneh. Nenek itu sama sekali tidak mempedulikan aku yang masuk dan mengikuti Anggi. Karena menurutku umumnya nenek-nenek kalau ada cowok main ke kamar cewek biasanya akan ditanya dulu. Setelah sampai di kamar Anggi, aku pun memberikan barang yang tadi sudah aku beli. Tumben Yan, bawain makanan ini. Jadi enak kan? Hei ya yang Ginggi, ini titipan dari Via, katanya buat kamu. Wah makasih banget loh Yan. Jadi repot-repot ini. Udah gak apa-apa Anggi. Iya, aku mau tanya dong. Mau tanya apaan? Jangan yang aneh-aneh lagi. Aku males kalau aneh-aneh. Ya entah aneh entah enggak ya. Tadi yang ada di dapur itu siapa ya? Aku lihat ada sosoknya. Belum selesai aku menanyakan pertanyaanku, tiba-tiba cetak, lampu padam. Dan Anggi pun sedikit berteriak karena seketika kondisi ruangan menjadi gelap gulita. Dan saat mati lampu, tanganku ada yang meraih dan kemudian menarikku untuk keluar. Aku pikir itu Anggi, makanya aku nurut aja. Tidak ada yang aneh dari tangan yang menarikku. Hanya satu yang membuatku aneh. Pada saat suasana gelap gulita, tangan itu bisa menuntunku keluar dan turun dari lantai 2 di mana kamar Anggi berada. Aku dituntun turun ke arah dapur, di mana aku melihat sosok nenek-nenek saat akan ke kamar Anggi. Terlihat ada cahaya lilin di atas meja makan. Aku yang terlalu fokus dengan cahaya lilin itu sampai tak sempat memperhatikan siapa yang menuntunku. Mataku yang sangat membenci kegelapan hanya terfokus dengan cahaya lilin. Sempat sesekali melirik siapa yang menuntunku,
dan hanya terlihat sosok wanita berambut panjang. Merasa ada yang aneh dengan sosok yang menuntunku, aku diam-diam memakai cincin yang sengaja aku simpan di saku celanaku sebelum aku masuk ke kosan Anggi untuk berjaga-jaga seperti yang dikatakan Sinta tadi sore sebelum aku ke kosan ini. Setelah sampai di dapur, tepatnya di meja makan, sosok yang menuntunku itu tiba-tiba menghentikan langkahnya dan duduk di kursi depan meja makan. Posisi dia masih membelakangiku dan tiba-tiba dia tertawa dengan suara khas nenek-nenek. Sudah kuduga. Siapa kamu sebenarnya? Ada apa mengajakku kemari? Aku hanya ingin berpesan, nak. Sosok itu yang tadinya hanya duduk membelakangiku akhirnya mau menampakkan wajahnya. Terlihat sosok nenek-nenek yang aku lihat tadi saat sebelum aku naik ke kamar Anggi. Apa yang kamu mau? Aku tidak akan mengganggu siapapun di sini. Aku memang sudah lama di sini, tapi aku sangat risih dengan apa yang menjadi budaya anak zaman sekarang. Memang mereka melakukan apa yang membuatmu di sini merasa terganggu? Aku tidak suka dengan cara pakaian mereka. Mereka berpakaian, tapi seperti telanjang. Walaupun tidak memakai pakaian tertutup, harusnya setidaknya mereka menggunakan pakaian yang sopan. Maksud kamu tidak suka melihat mereka memakai pakaian yang sejenis tank top dan hot pants? Kamu meminta mereka untuk memakai pakaian yang sedikit tertutup? Sekarang aku tanya, apakah kalau mereka menggunakan kaos dan celana training biasa, apakah boleh? Setidaknya mereka sopan dan tidak mengumbar apa yang menjadi kehormatan mereka. Aku hanya ingin generasi manusia tetap menjunjung tinggi kehormatan mereka. Kalau memang itu yang kamu mau, nanti akan aku sampaikan pada temanmu. Terima kasih. Sudah cukup lama aku menanti orang sepertimu. Dan setelah percakapan dengan sosok nenek itu dalam sekejap, lampu kembali menyala. Lilin yang ada di atas meja makan hilang entah kemana bersamaan dengan hilangnya nenek itu. Aku yang masih berdiri di dapur sendirian, kemudian mendengar suara Anggi yang memanggilku dari lantai 2. Terdengar suara Anggi sedikit bergetar yang menandakan dia tadi ketakutan saat aku tinggalkan sendiri di kamarnya. Aku yang mendengar suara Anggi langsung berlari menuju ke arahnya. Aku menaiki tangga dengan langkah yang panjang. 2 anak tangga aku langkahi sekali langkah karena ingin segera melihat Anggi yang sepertinya ketakutan. Dan sesampainya di depan kamar Anggi yang tidak ditutup, terlihat Anggi sedang duduk sambil memeluk kakinya dan memanggilku. Aku memanggilnya. Anggi perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arahku. Terlihat matanya berair tanda baru saja menangis. Kamu kenapa lagi, Nggi? Ditinggal bentar aja udah mewek, ejaku pada Anggi. Kamu dari mana sih tahu-tahu pergi? Malah dipanggil gak nyautin. Anggi menjawab dengan sesenggukan. Dan namanya mati listrik kan otomatis. Aku nyari saklar utamanya toh. Beneran mati atau cuma turun aja meterannya kan? Terus siapa tadi yang narik kamu keluar? Aku sedikit kaget. Gimana bisa dia tahu aku keluar? Karena ada yang menuntunku. Ah, siapa? Kamu salah lihat palingan. Mana ada? Enggak, aku enggak salah lihat. Tadi aku samar melihat tangannya menarikmu keluar, tapi aku enggak tahu siapa. Dan enggak mungkin juga kamu ada yang kenal sama teman kosku. Soalnya di sini yang sekampus sama kamu cuma aku. Oke, aku beritahu kamu ya. Tapi janji jangan takut dan jangan pernah minta pindah lagi, oke? Tuh kan, mesti ada yang aneh-aneh lagi. Nggi, setiap rumah dan setiap sisi dunia ini pasti ada yang menempati. Hanya saja setiap yang menempati itu punya sifat sendiri-sendiri. Ada yang iseng, ada yang emang suka ganggu biar kita pergi karena mereka merasa terganggu, dan ada juga yang diam saja. Nah, aku ceritain ya, mau nggak? Serem lah Yan, nggak usah. Oke, aku gak akan cerita.
tapi aku akan menyampaikan pesan dari si penunggu sini. Apa emangnya? Katanya takut, malah penasaran sih. Gimana? Ya biarin lah, buru bilang. Emang apa yang dia sampaikan? Siapa tahu juga kan karena pesan itu jadi nggak ganggu lagi. Iya. Jadi gini, dia bilang para penghuni kos lebih baik menggunakan pakaian yang sopan. Jangan kayak kamu ini. Dan aku yakin teman-teman kamu pun pasti pakai yang kayak gini nih di kosan ini kan? Anggi hanya diam saja. Nah, penghuni sini bilang mereka nggak suka. Dia meminta pakai pakaian sopan yang sedikit lebih tertutup, semisal pakai kaos dan celana training. Intinya mereka pengen kalian di sini tetap menjaga kehormatan kalian. Itu pesan mereka, dan mereka janji nggak akan ganggu. Tapi kalau ada yang melebihi batas atau bahkan sampai melakukan hal yang aneh-aneh, siap-siap aja mereka ngamuk. Yan, kamu keluar dulu deh bentar. Tiba-tiba Anggi menyuruhku keluar sebentar, kemudian menutup pintu dan jendela dengan gorden. Aneh juga. Kenapa tiba-tiba Anggi seperti itu ya? Tak perlu waktu lama, beberapa menit kemudian Anggi membukakan pintu kamarnya lagi dan menyuruhku masuk lagi. Dan dalam sekejap Anggi sudah memakai pakaian lebih sopan daripada yang tadi. Dimana tadi dia memakai tank top, sekarang dia memakai kaos dan celana panjang. Sedikit lucu sebenarnya, dia tiba-tiba ganti pakaian seperti itu. Wis, ketika ini juga langsung ganti baju. Berisik-berisik, biarinlah. Aku mah cari aman aja, terserah kalau yang lain. Kamu tetap seperti itu. Jangan gitu, Gi. Mereka menyuruh kalian semua, bukan cuma kamu. Jadi mungkin kalau kamu udah tertutup dan temenmu masih cuek, ya siap-siap aja. Aku sedikit menakuti Anggi. Tanpa aba-aba dia melempar boneka kecil ke arahku. Apaan sih, Yan? Gak usah nakutin ah. Gak takut. Serem aja kalau gitu. Ya udah, nanti aku broadcast ke teman-teman kosku. Mukanya sedikit menampakkan wajah kesal bercampur takut. Jadi malah terlihat menggemaskan. Setelah berbincang-bincang dengan Anggi cukup lama dan pesanan via sudah aku berikan kepada Anggi, ditambah pesan dari penunggu sudah aku sampaikan, maka urusanku di kos Anggi sudah selesai. Sekitar pukul 8 aku sudah berada di luar kos Anggi untuk pamit pulang ke kos. Ya maklum aja, sejak sampai di sini aku belum menginjakan kakiku di kosku sendiri, tapi malah udah bergerilya ke kos cewek-cewek. Aku pun langsung berangkat ke kosanku. Perjalanan normal tanpa ada gangguan dari siapapun. Hanya kadang dikejutkan dengan adanya sosok seorang yang menyeberang tiba-tiba di jalan raya. Yang jelas itu bukan manusia. Sesampainya di kosku, aku melihat sangat berantakan sekali depan kamarku. Terlihat banyak sampah dan beberapa tempat sampah jatuh dan isinya berantakan. Tapi aku biarkan saja. Dan aku langsung menaruh barang-barangku yang aku bawa dari rumah ke dalam kamar. Setelah merapikan barang-barangku karena badanku terasa sangat lengket, kemudian aku berencana untuk mandi. Aku ambil handuk yang tergantung di jemuran kos dan langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badanku. Sedang asiknya mandi sambil nyanyi, tiba-tiba pertanda harum yang menandakan Sinta datang muncul dan membuatku bersiap-siap menutup pusakaku. Dan benar saja, setelah itu Sinta datang dari arah belakangku dan langsung memelukku dari belakang. Biasaan kamu tak? Aku mandi pasti nimbrung aja. Biarinlah, suka-sukaku lah. Suka-sukaku gimana? Aku lagi mandi kan malah jadi risih. Oh jadi selama ini kamu risih sama aku? Ya udah. Seketika Sinta melepaskan pelukannya dan melewati depanku lalu beranjak pergi dengan muka cemberut sambil berkata, "Abis ini tidur, ada yang mau ketemu." Mendengar kata itu aku paham. Sinta akan mengajakku bertemu seseorang di dalam mimpi. Aku menyegerakan menyelesaikan mandiku dan setelah aku selesai dengan mandiku, aku buru-buru ke kamar. Karena saking buru-burunya, dengan kondisi sampah yang masih berserakan di depan kamarku, aku sempat terpeleset hingga terjatuh dan membuat handukku yang menjadi satu-satunya penutup terlepas. Namun untung aja saat itu semua anak lagi di dalam kamar dan tidak ada yang menyadari aku terjatuh. Aku langsung bangkit dan masuk ke kamar, kemudian berganti pakaian dan di sana sudah menunggu Sinta dengan wajah kesalnya. Setelah aku selesai berpakaian, Sinta menyuruhku duduk di kasurku dan kemudian dengan cepat Sinta menempelkan tangannya di wajahku. Kemudian mendorongnya dengan sedikit kuat hingga aku terbaring di kasur dan langsung tertidur.
Aku membuka mataku dan aku sudah berada di taman yang sudah tidak asing lagi. Dan sudah aku tebak, pasti aku akan bertemu dengan... Kira-kira bertemu dengan siapa ya? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Tetap di